Halo Sobat Safari Pariwisata, kembali lagi di Safari Pariwisata. Hari ini saya sedang berada di destinasi wisata alam yaitu Pantai Serang. Nah, Sobat Safar pada penasaran gak sih di sebelah saya ini sedang bersama siapa? Oke Bapak, halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya boleh nggak sih Pak perkenalan dulu ke Sobat Safar nih biar Sobat Safar tahu saya sedang bersama siapa? Oke, perkenalkan nama saya Dwi Handoko Pawiro, Kepala Desa Serang, Desa Wisata Serang, Kecamatan Pangurjo, Kabupaten Blitar. Wah Sobat Safar, ternyata di sebelah saya ini langsung Kepala Desa Serangnya yang turun, yang tahu teluk-beluknya Pantai Serang ini ya. Oke Bapak, dari Sobat Safar dan teman-teman nih pada penasaran nih sama terkait Pantai Serang ini, apa sih, ada apa aja keunikannya, kelebihannya dan kekurangannya nih Pak. Boleh ya Pak kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol santai. Oke, jadi gini Pak, Pantai Serang ini kan sudah terkenal banyak orang ya Pak. Ya. Bahkan Indonesia pun sepertinya orang pada tahu. Pantai Serang ini dikelola mulai tahun berapa sih Pak? Sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2001. Tetapi waktu itu dikelola oleh Pemda, terus baru kita kelola bersama Pemda dan desa dengan pihak perhutani ini tahun 2018. Jadi mulai kita garap, mulai kita kelola secara masif, secara berencana ini kita tata itu mulai tahun 2015. Sebelum 2014 ya, itu tidak ada warung-warung kuliner seperti ini, tidak ada. Berarti kosong ini Jadi Pak? Kosong, masih kosong. Baru 2015 baru ada aktivitas pariwisata di Pantai Serang. Setelah kita ada, waktu itu kita mulai event-event. Kita punya event namanya Serang Culture Festival yang ada di pantai ini 1 bulan biasanya. Itu namanya Serang Culture Festival. Itu ada festival layang-layang, festival patung pasir, pelepasan tuke, ada jazz pantai, ada larung saji dan sebagainya. Ya, akhirnya itu menjadi daya tarik yang tersendiri. Selain wisatawan menikmati pantai, kita ada setiap tahun ini ada event yang bisa dinikmati di wisata Pantai Serang. Itu festivalnya ada bulan tertentu atau? Di bulan September Oktober. Oh, ya. Kenapa ambil di bulan itu Pak? Iya, kebetulan waktu itu karena kita bersamai kita punya larung saji satu suro. Larung saji satu suro, dan sekaligus di saat September Oktober ini matahari tepat di tenggelamnya di pantai. Di atas itu boleh diceritain sedikit nggak sih Pak, larung sesaji itu apa? Ya, larung saji itu sebuah adat ritual tradisi masyarakat Desa Serang yang sudah dilakukan turun-temurun, yang mana itu menjadi wujud rasa syukur dari masyarakat Desa Serang, terutama dari nelayan, dari masyarakat yang bekerja di laut dan para petani nelayan, itu sebagai wujud rasa syukur. Akhirnya setiap satu suro diadakan wujud syukur ini melarung beberapa bahan makanan dan hasil bumi dari warga Serang. Itu seperti itu wujudnya. Itu di bulan apa Pak kira-kira? Satu suro. Penanggalan satu suro itu kalau hijriahnya 1 Muharram. Ya itu biasanya selisih 1 atau 2 hari. Wah Sobat Safar, menarik sekali ya cerita sejarahnya di Pantai Serang ini. Ada kegiatan event-event yang emang udah banyak orang yang belum tahu itu. Sekarang Sobat Safar jadi tahu ya. Oke Pak, pertanyaan kedua nih Pak. Kan Pantai Serang ini terkenal dengan kutanya Blitar katanya. Apa sih Pak yang membuat Pantai Serang ini menjadi kutanya Blitar? Satu-satunya Pantai Blitar sunsetnya saat bulan September, Oktober, November, Desember sampai Januari tepat tenggelam di bibir pantai ini. Jadi tepat di atas pantai ini. Ada bulan-bulan tertentunya berarti ya Pak? Mulai September, Oktober, November, Desember sampai Januari. Jadi makanya kalau kita melihat sunset tidak perlu ke Bali. Ya, Jadi cukup di Pantai Serang. Tuh buat Sobat Safar, kalau mau cari sunset yang bagus gak usah jauh-jauh ke Bali. Kapan-kapan main dong ke Blitar, ke Pantai Serangnya. Seru sekali loh ya ternyata Pak. Banyak potensi-potensi lainnya tuh apalagi sih Pak di Pantai Serang ini? Ada juga, kita ada konservasi penyu yang tadi kita lepas, itu adalah bagian dari pelestarian kita terhadap habitat laut yang dilindungi. Itu kita ada di sini ada 2 spesies penyu yang kita lindungi sejak 2014
sampai hari ini kita lakukan. Boleh nggak Pak dijelasin penyunya itu apa aja? Penyunya penyu spesies sisik dan penyu hijau. Apa bedanya spesifik dan hijau itu Pak? Yang sisik itu biasanya di punggungnya ini ada sisik. Jadi kayak kayak buaya lah, ada di punggungnya ini ada sisiknya. Kalau yang hijau pipih dia. Pipih tapi warnanya ke kuning-kuningan. Ukurannya sama aja atau? Ukurannya sama. Bentukannya juga sama. Ya, cuma yang membedakan di telurnya. Kalau yang sisik ini biasanya lebih banyak. Oh. Ya, kadang juga yang hijau lebih banyak juga. Jadi, tapi rata-rata yang paling menonjol yaitu di sisiknya. Ya. Itu menetasnya berapa? 1 tahun 1 kali. Oh, 1 tahun sekali. Ini semestinya mulai bulan 5, 6, 7, 8 ini sudah mulai menetas. Sekarang berarti ada ya Pak? Sudah ada. Kita ada inkubasi di konservasi penyu ada. Di tempatnya di Serang Ya, sini? ada. Jadi tadi di tempat yang sama ya Pak? Tadi di tempat yang sama. Ya. Wah, sangat menarik ya Sobat Sapa. Ternyata ada 2 jenis penyu di Pantai Serang ini. Jadi selain bermain air, bermain pasir, menikmati ombak dan suasana yang sejuk, ternyata Sobat Sapar juga bisa melihat penyu. Dan penyunya benar-benar berbeda loh dari penyu-penyu yang lain. Oke Pak, karena kan banyak ya wisatawan yang datang, terkenal juga nih Pantai Serang. Ada nggak sih Pak upaya dari pengelola sini untuk, kan banyak yang buang sampah, banyak yang merusak fasilitas gitu dari wisatawan atau turis, apa sih upaya dari pihak? Upaya kita secara masif kita akan kita ada himbauan. Jadi himbauan dari petugas kami di pos informasi dan pos pantau dan penyelamatan untuk menjaga kebersihan, terus menjaga keselamatan karena kita adalah wilayah pantai, sekaligus juga kita menyiapkan tempat-tempat sampah di saat ramai. Jadi kita Sabtu Minggu itu tempat-tempat sampah kita tempatkan di titik-titik dari masa dari wisatawan. Tapi itu rutin nggak Pak kegiatan untuk mengecek? Rutin. Itu berarti ada petugasnya ya ada Pak? Petugasnya, petugas kebersihan juga kita ada. Apa Pantai Serang ini memiliki program khusus untuk pengelolaan gitu nggak Pak? Belum. Oh belum punya? Belum, tapi masih, akan ada? Ya, sementara masih kita buang aja, kita bakar. Oh, ya. Seperti itu. Ya. Ini Pak, selain menikmati indahnya pantai nih, selain juga konservasi penyu, wisatawan yang datang ke sini itu bisa melakukan hal apa aja sih Pak? Aktivitas pariwisata yang bisa sewaktu-waktu adalah ini, ATV. Jadi kita bisa susur pantai. Ini ada penyewaan ATV dari masyarakat kita. Juga kalau pas dinner sunset senja, kita bisa melakukan kayak di Jimbaran. Jadi dinner sunset namanya, kita ada paket dinner sunset, jadi makan di bibir pantai ini sambil menikmati matahari terbenam. Berarti sampai sekarang masih ada ya? Masih ada. Kalau camping gitu juga camping bisa? Juga, kita ada area Cemara Edu Camp, itu untuk area camping, outbound, untuk family gathering. Itu kita ada sendiri di kawasan ini. Jadi di kawasan Pantai Serang ini namanya Cemara Edu Camp. Edu Camp. Ya. Oke Bapak, kalau begitu Bapak boleh nggak sih sampaikan sepatah dua patah buat para wisatawan, buat para Sobat Sapar yang mau berkunjung ke sini, apa sih Pak sarannya, pesannya buat Sobat Sapar semuanya? Oke, untuk buat semuanya Sobat Sapar ya, silakan berkunjung ke wisata Pantai Serang yang mana selamat menikmati karunia Tuhan yang ada di wisata Pantai Serang, yaitu 40 kilo dari makam Bung Karno. Jangan lupa kalau ke makam Bung Karno, kunjungi wisata Pantai Serang. Oke Sobat Sapar, diingat-ingat ya pesannya, jangan lupa kalau berkunjung, berwisata, jangan lupa mampir ke Blitar, tepatnya ke Pantai Serang. Karena bukan cuma di Bali doang nih yang indahnya pantainya, tapi di Kabupaten Blitar, di Pantai Serang, juga terdapat pantai yang luar biasa indahnya, luar biasa sejuknya, luar biasa bersihnya. Untuk itu Sobat Sapar, jangan lupa berwisata ke Kabupaten Blitar, tepatnya di Pantai Serang.